Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Fatin Afifah, English Motivator Bimba di unit Kampung Baru, ingin menjawab soal dari tugas video 1. Yang pertama, jelaskan konsep filosofi Bimba. Seperti yang sudah saya baca di panduan, filosofi kata Bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Jadi, filosofi Bimba adalah sebuah paradigma pendidikan yang berfokus pada pertumbuhan minat belajar anak secara intrinsik. Yang kedua, konsep kebahagiaan sejati. Bagaimana hubungan antara tujuan hidup utama, kebahagiaan itu sendiri, dengan Bimba. Kebahagiaan sejati umumnya melibatkan kedamaian batin, ketenangan, dan kepuasan hidup yang tidak hanya bergantung pada hal-hal duniawi. Bimba percaya bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi pembelajar. Oleh karena itu, Bimba berfokus menumbuhkan minat belajar anak melalui proses yang sepenuhnya menyenangkan. Yang ketiga, konsep beriman, belajar, dan berbuat baik. Kunci utama untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan beriman, belajar, dan berbuat baik. Konsep tersebut menekankan bahwa iman harus diwujudkan melalui belajar untuk memperoleh pemahaman yang kemudian diimplementasikan dalam berbuat baik, misalnya membimbangkan atau mengajarkan orang lain untuk memberi manfaat. Yang keempat, contoh konkret beriman, belajar, dan berbuat baik. Beriman, contoh konkretnya adalah percaya bahwa belajar itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat manusia. Yang kedua, belajar. Contoh konkretnya mencari tahu bagaimana memperoleh sesuatu dengan cara yang benar. Yang ketiga, berbuat baik. Melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya yang membimbangkan itu sendiri. Yang kelima, nomor 5, 7 tahapan belajar, bagaimana hubungan di setiap tahap itu. Yang pertama adalah tahu. Pembelajar hanya sekedar tahu atau pernah mendengar. Kemudian di tahap selanjutnya, paham, yaitu pembelajar sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal. Yang ketiga, tahap selanjutnya, mengaplikasikan. Apa yang sudah dipahami bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu baru kepada orang lain. Kemudian tahap selanjutnya ada menganalisa, yaitu menyesuaikan antara ilmu yang kita dapat dengan yang kita terapkan. Kemudian ada sintesa, mengintegrasikan dua atau lebih elemen yang menghasilkan suatu yang baru. Ini berarti perpaduan atau penggabungan dari apa yang kita dapat dan apa yang kita yakini menjadi satu kesatuan sehingga akan timbul niat untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan orang banyak. Kemudian selanjutnya evaluasi, membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya dengan standar Bimba yang semestinya. Kalau misalkan belum sesuai nilainya, boleh ada perbaikan lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sosialisasi, pentingnya memahami dan meyakini Bimba baik dari teori dan penerapannya agar dapat mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan sekitar atau keluarga. Yang keenam, apa konsep paradigma Bimba? Adalah cara pandang pendidikan yang bertujuan menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini secara intrinsik atau kemauannya sendiri, menjadikannya kebutuhan bukan paksaan, dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan. Sedangkan konsep dasarnya adalah membahagiakan semua yang terlibat baik anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian yang ketujuh, contoh konkret menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting, seperti fun learning, mengubah kegiatan belajar anak, contoh konkretnya ya, mengubah kegiatan belajar anak menjadi permainan yang menyenangkan, bukan paksaan. Jadi anak akan keinginan belajarnya akan tumbuh sendiri dari dalam dirinya sendiri gitu. Kemudian menumbuhkan minat belajar. Orang dewasa harus terus belajar dan memperbaiki diri untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak dan memotivasi anak secara intrinsik begitu. Kemudian yang terakhir,
Yang kedelapan, perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Perbedaannya itu terletak pada fokus, tujuan, dan metodenya. Kesimpulan sederhananya, membimbakan itu lebih menekankan pada minat dan proses yang menyenangkan sebagai pondasi sehingga kemampuan membaca akan mengikuti secara alami tanpa paksaan. Sementara mengajarkan membaca itu lebih menekankan kepada kemampuan yang secara langsung atau mendapatkan hasil yang langsung gitu, langsung bisa membaca. Oke, sekian tugas video pertama. Terima kasih. Assalamualaikum.